Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang etos kerja dalam Islam ya, terutama etos kerja. Nah, di sini di dalam bab etos kerja ini kita akan membahas akan mengkaji Quran surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang urgensi memiliki etos kerja. Baik, sebelum kepada pembahasan atau kajian Quran surah At-Taubah ayat 105, kita akan mempelajari dulu apa sih itu etos kerja. Etos kerja muslim ya, terutama. Etos kerja muslim itu bisa diartikan dengan cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri. Jadi bekerja itu tidak hanya untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di sisi Allah. Jadi intinya kita bekerja itu tidak hanya untuk memuliakan diri, untuk jadi kaya dan lain sebagainya, tetapi untuk manifestasi amal soleh dan bernilai ibadah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan baca ayat yang akan kita kaji, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 105. Ibu akan bacakan, silakan boleh kalian ikuti ataupun kalian baca sambil melihat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Akan Ibu terjemahkan per kata terlebih dahulu. Waqul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kalian. Ini ya, Ibu ini dulu. Waqul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu atau kalian. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Wasaturadduna, dan kamu semua akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, maka diberitakannya kepada kamu, bima kuntum ta'malun, atas apa yang telah kamu kerjakan. Baik, itu terjemah secara per kata. Selanjutnya artinya atau terjemah secara bebasnya, yaitu, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Baik, sebelum ke isi kandungan, Ibu akan jelaskan dulu tajwidnya. Yang pertama ada waqul i'malu ya. Di situ ada mad tabi'i, i'malu, nih di sininya i'malunya. Kemudian amalukum wa mimati bertemu dengan wawu, ada izhar syafawi. Ini mimati bertemu dengan wawu, izhar syafawi.
Kemudian wal mu'minun. Nah, alif lam ini ada alif lam, yaitu alif lam qamariyah karena dibaca jelas ya. Alif lam qamariyah. Kemudian wasaturadduna, ini ya, wasaturaddu, dunya mad tabi'i. Kemudian ada alimil ghaib, alif lam lagi, ada alif lam qamariyah. Kemudian wasyahadati, ini ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah. Dibacanya langsung dimasukkan ke huruf setelah alif lam ini. Kemudian fayunabbi'ukum bima, ini ada mim bertemu dengan ba. Ini adalah ikhfa syafawi, jadi bacanya didengungkan. Fayunabbi'ukum bima. Kemudian kuntum, ini ada nun mati bertemu dengan ta. Ini adalah ikhfa. Kemudian ada kuntum ta'malun, mim mati bertemu dengan ta adalah izhar safawi. Dan yang terakhir ta'malun. Nah, kalau dibaca ya. Tapi ini karena di akhir kalimat jadi dibaca ta'malun, yaitu disebut mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang diwaqafkan. Nah, apa isi dan kandungan ayat tersebut yang sudah Ibu bacakan tadi? Yang pertama, perintah bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Amal soleh yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin. Kemudian, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amal yang dilakukan akan mendapatkan ganjaran. Sebesar zarrah pun ya, tetap akan diganjar atau diberikan pahala. Kemudian, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul, sehingga umat Islam memiliki karakter yang berbeda dibanding umat lain. Tadi ya, dilihat dari pengertian etos kerja. Jadi bekerja itu tidak semata untuk tidak semata hanya melakukan tobat, sholat, amal soleh dan lainnya, melainkan juga melakukan semua yang baik secara maksimal dan unggul dan mengharap untuk mendapat pahala dari Allah lillah ya. Kemudian Allah akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baik atau yang mencontoh. Misal kita sering melakukan kebaikan, sering sedekah. Kemudian apa yang kita lakukan itu dicontoh oleh teman kita. Nah, kita yang melakukan sedekah itu akan mendapatkan pahala, dan orang yang mengikuti kita, teman kita misalnya ngikutin kita sedekah nih, dan sedekahnya dia akan mengalir juga kepada kita karena dia bersedekah itu karena meniru kita, melihat gitu ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya isi kandungan ayat tadi, Quran Surah At-Taubat ayat 105, yaitu peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah, bahwa amal mereka nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak, atau di padang mahsyar ya, nanti akan diperlihatkan semua amalannya. Dengan demikian tersingkap aib mereka, baik itu karena kemalasan atau kurang maksimal dalam bekerja atau beramal soleh. Kemudian diberi balasan sesuai kadar amalnya. Nah, jadi nanti semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat akan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya di hari kiamat kelak di padang mahsyar, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Semoga aja nanti catatan kita yang diperlihatkan itu yaitu semuanya yang menjadi akhiran yang bagus gitu ya, menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada lagi Al-Quran tentang etos kerja, yaitu Quran Surah Az-Zumar
surah ke-39 ayat 39 akan Ibu bacakan, silakan boleh diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Al-ayah, shadaqallahul azim, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Quran Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 39. Nah, isi kandungan dari ayat yang tadi Ibu bacakan, ayatnya sedikit ya, itu satu ayat. Yang pertama, isi kandungannya itu yaitu perintah kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan tantangan kepada kaum musyrikin yang hendak berbuat makar dan tipu daya, bahwa Nabi pun dengan izin dan inayah Allah melakukan hal sama untuk mengokohkan agama Islam. Jadi mereka mau melakukan tipu daya untuk berbuat berbuat makar atau tipu daya terhadap Islam, terhadap Muslim, maka dengan izin Allah akan melakukan yang sama Nabi Muhammad pun. Yang kedua, isi kandungannya, dunia pada akhirnya akan menyadari dan dapat menyaksikan bahwa mendapatkan kemenangan adalah kaum muslimin, bukan umat lain atau kaum musyrik atau kafir. Hal ini harus dihujamkan ke dalam dada setiap muslim, yakni bahwa kebenaran pasti menang, dan Islam adalah kebenaran, terutama dalam kondisi umat yang terpuruk seperti saat ini. Jadi kita jangan sama sekali merasa tidak percaya terhadap agama Islam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar, yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yang dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad, yaitu agama tauhid ya. Kemudian isi kandungan selanjutnya, saat ini Islam ditantang oleh pihak lain untuk mengangkat tentang kebenaran Islam. Benarkah umat Islam adalah pemalas, tidak produktif, dan memiliki semangat kerja yang rendah? Padahal seharusnya umat Islam itu umat yang terbaik, unggul, dan mampu menjadi wasit atau penengah standar kebenaran dan menjadi barometer tata nilai di antara nilai-nilai yang ada di dunia. Karena semua yang dilakukan oleh umat Islam seharusnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan semuanya itu sudah sangat komplit untuk apa yang kita lakukan di dunia ini sehari-hari, dan dimulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ada panduannya di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, yang selanjutnya itu hadis tentang etos kerja. Akan Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyatatiba ahadukum huzmatan ala doharihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'hu. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, yang artinya, terjemahnya, dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Nah,
Selanjutnya, isi dan kandungan hadis sudah jelas sebetulnya ya. Yang pertama, isi dan kandungannya yaitu meminta-minta adalah pekerjaan yang hina, yang tidak boleh ya meminta-minta, apalagi kita masih bisa bekerja. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan bahwa meminta-minta itu justru akan mendatangkan kefakiran, karena merasa diri gak mampu, gak punya, akhirnya terus aja meminta-minta. Seperti itu. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang suka meminta-minta, tetapi orang yang bisa bekerja sendiri, yang memiliki etos kerja yang sangat baik. Oke, adapun mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang lemah secara fisik atau tidak mampu bekerja? Nah, dalam Islam semestinya mereka menjadi perhatian umat Islam lain yang mampu untuk berbagi sehingga mereka tidak sampai meminta. Nah, di sini makanya kita disunahkan untuk bersedekah, berbagi kepada kaum du'afa, kaum fakir miskin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, isi dan kandungan hadis yaitu tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya baru itu pekerjaan yang hina. Apapun pekerjaannya, jika pekerjaan itu bukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah pekerjaan yang baik. Yang ketiga, setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam berusaha supaya dapat menghidupi diri dan keluarganya dari hasil tangannya sendiri. Kita akan sangat lebih bahagia jika bisa menghidupi diri kita sendiri dan keluarga dari hasil tangan kita sendiri daripada hasil dari pemberian orang lain. Kemudian isi dan kandungan hadis yang selanjutnya yaitu Islam sangat tegas mendorong setiap muslim agar bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam ikhtiar yang maksimal, menata hidupnya sehingga hidupnya sangat mulia, sukses dan berhasil. Jadi Islam itu sangat tegas menyuruh atau mendorong setiap muslim, setiap umat Islam, muslim laki-laki ataupun perempuan untuk sungguh-sungguh dalam menata hidupnya. Dalam artian bisa dalam bekerja ataupun dalam beribadah. Kemudian yang kedua, mengambil kayu bakar atau ranting, ini yang dicontohkan di hadis ya, yang berjatuhan di hutan untuk dijual adalah salah satu contoh pekerjaan mulia yang memerlukan kesungguhan supaya terhindar dari meminta-minta. Nih, kata hadis itu seolah-olah menyindir bahwa mengambil kayu bakar atau ranting yang jatuh di pohon itu adalah pekerjaan yang mulia gitu. Bukan pekerjaan yang hina, itu dihalalkan oleh Allah. Kenapa harus malu? Misalnya seperti itu. Justru dengan kerja keras, tidak ada rasa malu, itulah yang terpenting, dan bekerja dengan pekerjaan yang halal. Baik, nah itu dia tadi pemaparan dari Al-Quran dan hadis tentang etos kerja. Kemudian sebetulnya masih ada beberapa contoh atau etos kerja dalam Islam. Di antaranya ada prinsip etos kerja muslim. Apa aja sih prinsip etos kerjanya menurut Islam? Dalam Islam, etos kerja seorang muslim itu yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal itu harus lillah. Itu yang pertama, yang paling penting untuk muslim, lillah, yaitu untuk Allah. Seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan atas beban atau bukan atas keterpaksaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, prinsip etos kerja muslim itu berorientasi akhirat. Dalam artian seperti yang suka kita baca ya dalam doa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, intinya harus sama-sama seimbang antara dunia, supaya di dunia juga hasanah, baik, dan di akhirat juga hasanah, baik. Nah, yang ketiga, prinsip etos kerja muslim itu berkarakter al-qawi, atau al-qawi itu kuat, bisa diandalkan atau memiliki reliability, juga memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, dan spiritual gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim seharusnya lebih etos kerjanya lebih kuatnya baik secara fisik, mental, emosi, dan lain sebagainya dibanding yang lainnya. Prinsip selanjutnya yaitu berkarakter al-amin. Al-amin itu jujur atau terpercaya ya, memegang amanah, memiliki integritas, dan dapat memegang amanah dengan baik. Kemudian yang selanjutnya bekerja keras, yaitu sikap pantang menyerah. Seperti tadi dalam hadis ya, bekerjalah, aku juga bekerja gitu kata Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun istilahnya makan, minum, dan lain sebagainya atas hasil kerja dia sendiri, bukan dari pekerjaan, bukan dari pemberian orang, padahal itu seorang nabi. Nah, kemudian sikap bekerja keras ini pantang menyerah atau terus mencoba sampai berhasil. Kita dapat meneladani kegigihan ibunda Nabi Ismail atau Siti Maryam. Beliau adalah seorang pekerja keras dan tidak mengenal kata gagal. Nah, sosok seperti ini memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Kemudian bekerja cerdas. Selain bekerja keras, pekerjanya juga harus cerdas, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terencana dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman misalnya ya, yang memiliki etos kerja. Di samping Nabi Sulaiman gigih, keras, bekerja keras, maksudnya beliau juga sangat cerdas, seperti itu. Baik, nah untuk penjelasan sedikit dari ibu ini silakan didengarkan, dipelajari, dan dipahami. Kalian boleh mencari lagi dari berbagai sumber yang lain, itu lebih bagus, semakin bagus, supaya bertambah wawasan, bertambah ilmu tentang keagamaan, dan kalian bisa menjadi pemuda-pemudi yang qawi, yang kuat ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.